Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Kita akan belajar kembali pelajaran PPKN. Sekarang kita masuk ke buku cetak tema 5. Ya, ke buku cetak tema 5. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Ya, mungkin kalian bertanya, Ibu, di cetak bab 4 kita juga belajar yang ini. Nah, materinya sama. Ya, memang di sini materinya sama. Jadi kita hanya tinggal mengulangi saja tentang keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Nah, pada pelajaran kali ini kalian disuruh dulu membaca tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Ini ada subtema 1, ya, pembelajaran 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, dalam wacana pengalaman belajar negara-negara ASEAN, di sini Udin dan teman-temannya itu dia berkunjung ke satu pameran, ya, itu pameran negara-negara ASEAN. Nah, di dalam pameran negara-negara ASEAN tersebut, nanti Udin dan teman-temannya akan mengunjungi banyak anjungan. Ya, anjungan itu kelompok-kelompok. Ya, kelompok-kelompok dari 10 negara ASEAN. Apa yang akan mereka lihat di situ? Yaitu hasil budaya yang berbeda-beda dari setiap negara-negara ASEAN tersebut. Ya, contoh dari Indonesia di situ ada diperlihatkan anjungan kalau dari Indonesia. Nah, ada anjungan dari Toraja, ya, dari Toraja. Nah, berupa rumah adat Toraja. Nah, rumah adat Toraja ini rumah adat Toraja. Nah, rumah adat Toraja kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya di buku tema 4. Itu rumah adat merupakan contoh dari budaya, sosial budaya, ya. Jadi ini rumah adat ini contoh dari sosial budaya. Ya. Nah, di situ juga akan ditemui berbagai jenis makanan yang sebelumnya Udin belum pernah melihat atau bahkan namanya saja pun belum tahu. Ya. Jadi dari pelajaran kita pada wacana tadi, kita bisa melihat banyak keanekaragaman sosial budaya yang diperlihatkan di pameran tersebut. Ya, nah tadi contohnya rumah adat Toraja. Nah, kemudian makanan khas, ya, makanan khas dari setiap negara. Nah, kemudian apa lagi? Ya, ada hanya khas. ya, makanan khas dari setiap negara. Nah, kemudian selain makanan khas, apalagi hasil kerajinan setiap negara. Ya, setiap negara. Terus apalagi? Nah, hasil budayanya, misalnya hasil budaya. Ya, kita lihat di situ ada wayang, ya. Nah, wayang ada di situ, wayang dari negara mana? Kalau kalian baca, itu ada negara dari Brunei dan Indonesia. Nah, kalau dari Indonesia biasanya namanya wayang kulit. Nah, mungkin kalian sudah sering melihat di televisi yang namanya wayang kulit. Nah, tapi kalau di Brunei itu namanya wayang asik. Ya, wayang asik ini
yang ada. Nah, contohnya nih, kalau di sekeliling kita nih kegiatan ekonomi atau usaha di sekitar kita. Nah, coba deh kalau kalian perhatikan di sekeliling kalian atau di daerah kalian, usaha apa saja yang kalian bisa lihat, ya. Nah, contohnya ini Ibu buat, Ibu, saya lihat ada tukang tambal ban. Boleh. Ini contoh kegiatan ekonomi, tukang tambal ban. Ya. Terus apa lagi, Bu? Tukang cuci. Ya, tukang cuci. Atau yang kita sering lihat tukang sapu. Ya. Tukang sapu. Kemudian pedagang, guru, dokter, nah dan lain-lain, ya. Mungkin masih banyak lagi kegiatan ekonomi atau usaha yang kalian bisa lihat di sekitar daerah tempat tinggal. Nah, apa keuntungannya kalau banyak kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita? Nih, kegiatan ekonomi tersebut, ya, yang ada di sekitar kita itu punya keuntungan, ya. Jadi ini keuntungannya atau manfaatnya, ya. Kebutuhan kita dapat terpenuhi, ya. Kebutuhan dapat terpenuhi. Nah, kok begitu, Bu? Ini buat contohnya, ya. Nah, misalnya ini kegiatan ekonomi atau usaha yang ada di sekitar kita tadi, ya. Inilah yang misalnya kita lihat di sekitar kita. Kemudian suatu saat kita punya motor, bannya pecah. Nah, maka kita gampang mencari karena di situ ada tukang tambal ban. Nah, kemudian kalau pakaian sudah menggunung, ya. Nah, orang tua sudah tidak kuat untuk mencuci pakaian kita, maka kita tinggal memanggil tukang cuci atau pakaian kita antar ke Binatu. Nah, kemudian kalau misalnya daerah kita kotor, nih, biar kelihatan bersih, maka ada tukang sapu yang bekerja di situ. Kemudian kita membutuhkan sesuatu, kita butuh beras, gula, pakaian, dan lain sebagainya. Ada pedagang di sekitar kita. Jadi semua kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan adanya berbagai macam kegiatan ekonomi atau usaha yang ada di sekitar kita. Ibu, di dekat rumah saya ada misalnya penjual keripik. Nih, ingat ya, nih penjual keripik. Penjual keripik, apakah termasuk kegiatan ekonomi atau usaha, Bu? Termasuk, Nak. Nah, kenapa? Kalau kalian lihat, keripik ini sekarang sudah juga dipasarkan sampai ke luar negeri, ya. Dikemas dulu dalam suatu kemasan, nah kemudian baru dikirimkan. Nah, di situ ada juga kegiatan ekonominya. Selain penjualan keripik, maka kegiatan ekonominya apa lagi? Nah, kalau kita menjual itu ada namanya, kalau ke luar negeri kita ekspor barang, ya. Jadi di sini ada juga kegiatan ekonomi. Jadi semua kegiatan atau usaha, ya, yang menghasilkan uang itu namanya kegiatan ekonomi, ya, atau usaha. Nah, jadi kalian harus tahu, bukan hanya guru, dokter, atau yang punya toko saja yang namanya kegiatan usaha, tetapi boleh yang menghasilkan barang dan jasa
itu namanya kegiatan usaha. Ya, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu harapkan kalian bisa mengerti dan kalian bisa menyebutkan atau melihat kegiatan usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, dan mungkin kalian boleh juga bertanya bagaimana cara menjalankan usaha mereka. Terima kasih anak-anak.